Halo adik-adik, selamat datang di channel What's Knowledge. Di video kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, mari kita bahas satu persatu. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Nah, supaya lebih jelas, kakak kasih contoh seperti ini ya. Contohnya adalah pabrik mie dan bapak penjual bakso. Walaupun barang yang dihasilkan berbeda, namun keduanya sama-sama merupakan produsen karena menghasilkan suatu barang. Tadi dijelaskan di definisi bahwa kegiatan produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Contohnya pabrik mie ini. Mie terbuat dari tepung yang awalnya tepung itu nilai gunanya tidak sebanyak mie instan yang sudah jadi. Kalau kita ingin membuat makanan dari tepung, maka kita harus mengolahnya terlebih dahulu. Sedangkan setelah diproses melalui kegiatan produksi, tepung akan diolah menjadi mie instan yang bisa langsung dikonsumsi dan harganya juga lebih mahal dibandingkan harga tepung. Ada 4 macam faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan skill atau kewirausahaan. Apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Keempat faktor produksi ini digolongkan ke dalam faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Alam dan tenaga kerja masuk faktor produksi asli, sedangkan modal dan skill atau kewirausahaan masuk ke dalam faktor produksi turunan. Supaya lebih jelas mengenai faktor produksi, kakak jelaskan masing-masing contoh faktor produksinya ya. Untuk alam, misalnya pada proses produksi mie, dibutuhkan bahan baku berupa tepung. Tepung berasal dari gandum. Nah, gandum ini termasuk contoh faktor produksi alam. Selain itu, tanah yang digunakan untuk membangun pabrik itu juga termasuk faktor produksi alam. Faktor produksi tenaga kerja contohnya karyawan yang memproduksi mie. Untuk faktor produksi modal contohnya adalah uang, mesin, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Untuk faktor produksi skill atau kewirausahaan berperan mengelola atau memimpin kegiatan produksi, misalnya manajer ataupun supervisor. Nah, jadi intinya faktor produksi adalah semua hal yang dibutuhkan untuk bisa melakukan kegiatan produksi. Selanjutnya kita bahas tentang kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Ada 3 jenis saluran distribusi, yaitu saluran distribusi langsung, saluran distribusi tidak langsung, dan saluran distribusi semi langsung. Yang pertama, saluran distribusi langsung berarti produsen langsung menjual barang ke konsumen tanpa perantara. Contohnya adalah petani sayur yang langsung menjual sayurnya kepada konsumen. Saluran distribusi tidak langsung berarti produsen menjual barang melalui perantara sehingga bisa dibeli konsumen. Misalnya melalui agen ataupun warung-warung eceran yang kalian ketahui. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya produsen susu yang menjual susunya ke minimarket dekat rumah kalian. Lalu kalian membeli susu tersebut. Nah, kegiatan distribusi seperti ini termasuk kegiatan distribusi tidak langsung karena produsen tidak langsung menjual barangnya ke konsumen tetapi melalui perantara yaitu minimarket. Yang ketiga adalah saluran distribusi semi langsung.
produsen menjual atau mendistribusikan barangnya ke konsumen melalui distributor atau perantara milik perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah perusahaan Pertamina yang menjual bensin ke konsumen melalui pom-pom bensin. Walaupun tidak dijual secara langsung dari pabrik ke konsumen, namun perantaranya atau distributornya, pom bensin tersebut merupakan milik Pertamina sendiri. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Maksud dari menghabiskan nilai guna suatu barang, contohnya seperti ini. Misalnya kalian membeli pulpen. Lama-kelamaan pulpen tersebut akan habis tintanya dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi apabila kita mengkonsumsi suatu barang, lama-kelamaan nilai guna barang tersebut akan habis. Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi antara lain pendapatan, perkiraan harga di masa depan, iklan, selera, jumlah keluarga, dan sebagainya. Baik adik-adik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya ya.